Pernahkah Anda punya pengalaman? Karena suatu alasan, kita pun tak sempat mengisi atau membeli kartu tol. Padahal, cuma mau lewat satu pintu. Dari Sentul ke Cibinong misalnya. Anda tak bisa lewat, meski bersedia membayar 1-2 juta. Anda diharuskan membeli kartu. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa harus pakai kartu khusus? Kenapa ya tak disediakan 1-2 pintu untuk yang mau bayar tunai? Atau untuk yang mau bayar pakai kartu ATM? Padahal kan sama saja. Pernahkah kita juga punya pengalaman? Kita kalau mau naik kereta komuter Jabodetabek dan walaupun bersedia bayar 5 juta tunai, tetap tidak bisa. Anda diharuskan membeli kartu atau mengisi kartu dulu di loket. Kenapa harus pakai kartu khusus tersebut? Berikut pembahasannya. Jawabannya adalah karena semua uang pemakaian jasa yang masuk dari jalan tol, kereta komuter, dan fasilitas lain yang dijaminkan untuk pinjaman alias utang harus masuk ke satu rekening yang Anda dan siapapun tak pernah tahu rekening dan di bank apa dan siapa yang memilikinya. Yang pasti, bank-bank pemerintah seperti BRI, Mandiri, BNI membentuk satu konsorsium pendanaan infrastruktur. Konsorsium ini menampung pinjaman dari konsorsium pengusaha Tiongkok untuk mendanai pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol di Indonesia. Catat, bukan negara Tiongkok yang meminjamkan, tapi pengusaha Tiongkok. Pencairan pinjaman dari Tiongkok ini sangatlah mudah. Tidak seribet minjam dari IMF. Tapi, hasil dari pinjaman itu langsung diambil si pemberi pinjaman. Sederhananya, yang mengelola dan mengeluarkan dana adalah bank-bank pemerintah. Tapi, hasilnya langsung masuk ke rekening pemberi pinjaman. Jadi, begitu si pemberi utang setuju memberi utang, mereka langsung mendapat pembayaran tiap hari 24 jam uang masuk ke rekening mereka. Bayangkan, berapa uang masuk per hari dari penggunaan jasa seluruh jalan tol di Indonesia. Padahal, pemberian pinjaman biasanya bertahap menurut waktu dan fase kerja. Mungkin Anda menyanggah, pemberlakuan kartu itu kan hanya untuk jalan tol yang baru saja. Sanggahan ini masih bisa dimengerti. Tapi, kenapa ya jalan-jalan tol yang dibangun sejak zaman Soeharto diberlakukan kartu itu juga? Jawabannya adalah karena jalan-jalan tol yang sudah ada itulah yang dijaminkan untuk utang. Dulu, yang mengelola uang masuk dari pengguna jalan tol adalah Jasa Marga. Sekarang, tidak lagi. Mereka sekarang tak lebih dari pekerja pemelihara tol. Gaji mereka dari APBN. Jasa Marga sekarang tak punya uang tunai. Jasa Marga hanya numpang nama sebagai pemilik jalan, namun tak mempunyai kuasa jalan tol. Tapi bagaimana kalau ada jalan yang rusak, pagar yang rontok, banjir? Perbaikan itu semua, pemerintahlah yang membiayai dari APBN atau APBD. Sebentar lagi, penggunaan kartu itu akan diterapkan ke bidang-bidang lain. Itu tandanya bahwa Anda menggunakan jasa pemberi utang dan Anda langsung membayarnya tanpa lewat pemerintah, artinya melalui kartu khusus tersebut. Perhatikan pula, saat Anda mengisi kartu tol, tak mungkin hanya untuk satu jalan, karena sudah tersedia paketnya. Katakanlah 100.000. Uang 100.000 itu mengendap dan tak bisa Anda pakai untuk apapun. Kalikan dengan puluhan juta orang. Berapa triliun dana mengendap? Bunga dan jasanya masuk kemana? Nah, kalau bank-bank pemerintah cuma jadi ATM, maka pemerintah cuma jadi penyedia lahan dan proyek. Pelaksana proyeknya dari si pemberi pinjaman juga, termasuk buruh-buruhnya. Terus, bank-bank pemerintah atau pemerintah Indonesia kebagian apa? Yang jelas, sudah dapat klaim bahwa Indonesia punya jalan tol, punya kereta komuter, punya infrastruktur ini itu. Tapi, tak punya kekuasaan atas semua infrastruktur tersebut. Lantas negara ini kebagian apa? Ya kebagian nama, bahwa Indonesia punya jalan tol, punya infrastruktur. Mungkin inilah yang dimaksud Pak Ma'ruf, bahwa hasil kerja pemerintah sekarang ini nyata. Kalau Anda tidak buta dan budak. Kecuali orang yang matanya kenapa? Buta.
atau telinganya budek. Hahaha. Di manakah di dalam NKRI mata uang negara NKRI tidak berlaku?